Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 21. Tak terasa waktu terus berputar. Hari pun sudah berganti malam. Perdebatan Ares dan Amara yang cukup panjang akhirnya selesai karena Repan yang mulai rewel dan sudah mengantuk. Akhirnya Ares yang mengalah membiarkan Amara untuk pulang ke rumahnya. Tapi dengan satu syarat, agar Ares yang mengantarnya untuk pulang ke rumahnya. Aku harus tahu tempat tinggal mereka agar tak kehilangan jejak lagi, batin Ares sambil tersenyum. Baiklah, kalian boleh pulang, tapi aku yang antar, dan mulai besok dan seterusnya aku akan mengantar dan menjemput kalian, ucap Ares tak ingin dibantah. Tanpa banyak bicara, Amara segera meninggalkan Ares sambil menggendong Repan. Kemudian Amara mendudukkan Repan di mobilnya dan tak lupa memasangkan sabuk pengamannya. Lalu Amara mengemudikan mobilnya dengan diikuti Bimo dan Ares tepat di belakang mobilnya. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Amara tiba di rumahnya. Setelah turun dari mobil, Amara menggendong Repan dan langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa mempedulikan kedua orang yang mengikutinya. Ares dan Bimo pun saling melirik secara bersamaan. Boro-boro disuruh masuk, menoleh ke arah kita aja tidak, ucap Ares kepada Bimo karena bingung dengan sikap Amara yang tak melihat ke arahnya sedikit pun. Tanpa diperintah lagi, Bimo langsung tancap gas, melanjutkan kembali perjalanannya untuk menuju rumahnya. Di sisi lain, Amara yang telah membersihkan dirinya dan anaknya, kemudian membawa Repan ke tempat tidur. Sayang, tidur yuk, besok kan sekolah, kata Amara sambil mengusap-usap rambut Repan agar cepat tidur. Mah, boleh nggak Repan panggil papa sama om baik itu, kata Repan sambil menatap Amara dengan polosnya. Amara terdiam mendengar permintaan anaknya. Kenapa harus dengan om itu? Kenapa bukan dengan om Aldo? Tanya Amara ingin mengoreksi Ares tentang kedekatannya dengan Repan. Seketika Repan langsung ngegas. Repan gak mau kalau om Aldo jadi papa Repan. Aku maunya sama om baik itu, kata Repan dengan mata berbinar. Ngantuknya hilang setelah bercerita tentang Ares dan malah kembali bersemangat. Kenapa Repan bisa bilang itu om baik? Om Aldo kan juga baik, kata Amara ingin tahu lebih dalam. Ya mah, Om Ares itu baik sama Repan. Om Ares beliin Repan mainan banyak banget, jawab Repan. Oh begitu, kalau omnya nggak keberatan dipanggil papa sama Repan, ya nggak apa-apa, kata Amara sambil tersenyum lembut. Aku nggak mau egois, mungkin inilah kehendak Tuhan mempertemukan Repan dengan papanya. Aku hanya bisa berdoa, semoga saja kedua orang tua tuan muda bisa menerima Repan dengan baik, batin Amara pasrah. Karena lelah seharian bekerja, akhirnya Amara tak lagi mendengarkan cerita Repan. Secara perlahan Amara pun tertidur, mengungi dunia mimpi yang indah dengan harapan hari-harinya akan seindah mimpinya. Pagi hari ketika mereka sedang menikmati sarapannya, terdengar bel pintu berbunyi. Amara bangun dari kursinya dan berjalan ke depan pintu untuk membukakan pintu. Boleh kita ikut sarapan? Tanya Ares yang disenyumi oleh Bimo. Silakan masuk tuan, kata Amara tanpa menjawab permintaan Ares. Tanpa dipersilahkan untuk duduk, Ares dan Bimo telah duduk di meja makan bersama Repan. Amara kemudian mengambil piring untuk tamu yang tak pernah diundang. Untungnya Amara membuat nasi goreng agak banyak karena untuk bekalnya, yang terkadang jam istirahat Amara tak sempat ke kantin. Dan akhirnya mereka berempat menikmati sarapan tanpa ada yang bersuara. Bimo yang menikmati sarapan itu terlihat sangat lahap, sampai Amara kehabisan bekal untuk makan siangnya. Setelah selesai sarapan, Amara dan Repan segera berangkat untuk melaksanakan aktivitasnya dengan menaiki mobil yang dikendarai Bimo. Setelah beberapa menit menempuh perjalanan, akhirnya mereka tiba di perusahaan tempat Amara bekerja. Amara pun turun dari mobil yang dikendarai Bimo. Mudah-mudahan Tuan Ares bisa membagi waktunya dengan anaknya yang lain, agar mereka tidak saling membenci, batin Amara setelah mobil yang disupiri oleh Bimo menghilang dari pandangannya. Amara pun memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada Ares agar bisa lebih dekat dengan anaknya dan mengizinkan Ares mengantar dan menjemput Repan di sekolahnya.
Setelah tiba di sekolah Repan, kemudian Ares mengantar Repan ke kelasnya dan kembali ke rumahnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena untuk sementara waktu semua pekerjaannya dia kerjakan dari jauh. Keesokan harinya, Bimo dan Ares menjemput Tuan Besar Reksa Wijaya beserta istrinya setelah tiba di Bandara Juanda, karena sebelumnya Ares telah memberitahu bahwa dirinya saat ini berada di Surabaya dan sudah menemukan putranya. Dan kini Tuan Besar beserta istrinya sudah berada di dalam mobil yang dibawa Bimo. Ajak Ibu Amara untuk makan siang bersama dengan kita, perintah Tuan Besar Reksa Wijaya pada anaknya saat mereka dalam perjalanan menuju rumah Ares. Ya Pak, akan aku usahakan, jawab Ares sedikit ragu, karena sejak mereka bertemu Amara selalu menghindarinya. Ada apa denganmu? Kenapa nada bicaramu nggak yakin seperti itu? Tanya Tuan Besar. Bukan seperti itu Pak, hanya saja Amara sangat susah diajak bicara. Dia terlalu keras kepala dan selalu punya kesimpulan sendiri, kata Ares sedikit kesal dituduh seperti itu oleh papanya. Mungkin karena dia tidak tertarik denganmu, dan bisa jadi dia tahu kalau kamu seorang playboy, gerutu Tuan Besar tak kalah kesalnya. Apa? Tidak tertarik denganku? Hal yang tidak mungkin, kata Ares yang mengingat wanita di luar sana sangat mengantri ingin dijadikan istrinya. Kalau mengetahui aku seorang playboy bisa jadi Pak, tapi itu kan dulu Pak, sebelum aku meniduri Amara. Setelah aku meniduri Amara, aku gak pernah lagi berhubungan dengan wanita manapun, lanjut Ares terus terang yang mengingat gairah hasadnya hilang setelah melakukan bersama Amara. Bimo dan Nyonya Marisa yang mendengar perkataan Ares hanya tersenyum. Kasihan sekali kau nak, yang biasanya selalu gonta-ganti pasangan, ternyata selama bertahun-tahun harus berpuasa, kata Tuan Besar sambil tertawa terbahak-bahak. Ares hanya bisa berdecak kesal mendengar papanya menertawakan dirinya. Sudah, jangan diteruskan lagi, timpa Marisa menghentikan pembicaraan yang tak bermanfaat. Gimana dengan anak Amara? Apa dia sudah memanggilmu papa? Lanjut Marisa bertanya pada anaknya. Dan berhasil membuat Ares terdiam kesal. Repan masih memanggilnya Om Nyonya, kata Bimo ikut bicara dengan tekiki geli melihat ekspresi tuan mudanya yang tak bisa menjawab dan terlihat sangat kesal mendengar mamanya mengatakan anak Amara. Karena mereka asik mengobrol membuat mereka tak menyadari jika sudah sampai pada rumah tujuan mereka, yaitu rumah yang ditinggali oleh Ares dan Bimo. Tuan Besar, Nyonya Besar, kita sudah tiba di rumah, kata Bimo sopan. Ares yang masih terdiam kesal langsung keluar dari mobil dan berjalan ke sekolah TK untuk menjemput Repan dan sekalian izin pulang lebih cepat. Bim, mantan playboy itu mau kemana lagi? Tanya Tuan Besar melihat anaknya berjalan menjauh dari rumahnya. Ke sekolah dan Repan Tuan, kebetulan sekolahnya persis di depan rumah kita, jawab Bimo yang melihat ke arah Ares yang menyeberangi jalan depan rumah mereka. Inilah takdir bagi mereka, sejauh apapun Amara pergi, namun pada akhirnya mereka akan bertemu kembali, kata Tuan Besar tersenyum bahagia melihat anaknya yang telah berubah dan memperlihatkan kepeduliannya pada darah dagingnya. Semoga saja mereka tak terpisahkan lagi. Kita harus segera merencanakan pernikahan mereka, Pak. Dan Mama yakin Ibu Amara adalah wanita yang tepat untuk anak kita, kata Nyonya Marisa ikut bicara. Bim, segera urus persiapan pernikahan mereka. Hubungi hotel kita yang ada di Jakarta agar mempersiapkan segalanya. Aku ingin segera menikahkan mereka minggu depan, kata Tuan Besar yang tak bisa dibantah seperti tuan mudanya. Moga-moga aja Tuan Besar bisa meluluhkan hati Ibu Amara. Batin Bimo sangat berharap mengingat tuan mudanya saja kehabisan akal menghadapi wanita keras kepala itu. Baik Tuan Besar, jawab Bimo sambil menunduk sopan. Setelah mereka berada di dalam rumah, terdengar suara anak kecil dengan gembiranya berbicara sambil tertawa menuju ke arah mereka bertiga. Om Bimo, teriak anak kecil itu sambil berlari memeluk Bimo tanpa melihat orang yang duduk di depan Bimo yang memperhatikannya sambil tersenyum bahagia. Repan, salim dong sama Oma dan Opa, kata Ares memperkenalkan papa dan mamanya. Oma,
"Opa," tanya Repan ragu, namun tetap meraih tangan dan mencium punggung tangan keduanya secara bergantian. "Iya sayang, Oma sama Opa orang tuanya Papa Repan," kata Ares menjelaskan perlahan agar bisa dimengerti oleh Repan. "Papa, jadi Repan beneran punya papa Om?" tanya Repan dengan mata berbinar. Kemudian Tuan Besar Reksa Wijaya dan Nyonya Marisa secara bersamaan memeluk Repan. Mereka yang sejak awal bertemu sudah yakin bahwa Repan adalah cucu mereka karena ada garis keturunan yang dimiliki keluarganya di wajah Repan. "Iya sayang, Om Ares adalah papanya Repan. Jadi mulai sekarang Repan jangan panggil Om lagi, tapi panggil Papa," kata Marisa memeluk Repan dengan penuh kasih sayang. "Bagaimana bisa? Selama ini aku gak pernah curiga pada Ibu Amara bahwa anaknya ternyata adalah cucuku sendiri. Padahal sejak awal kehamilan dia sudah bekerja di perusahaanku," kata Tuan Besar Reksa Wijaya mengingat sosok Amara yang sangat bertanggung jawab pada pekerjaannya. Bahkan saat itu Tuan Besar berniat ingin menjodohkan dengan anaknya, meskipun dia tahu bahwa Amara mempunyai seorang anak. "Bukankah sejak awal Papa memang ingin menjodohkan mereka?" tanya Marisa yang memang sudah tahu jika suaminya ingin menjodohkan Amara dengan anaknya. "Iya, entah mengapa Papa sangat yakin dengan Amara, padahal Papa tahu bahwa dia mempunyai anak, dan siapa sangka ternyata hasil perbuatan mantan playboy ini," kata Tuan Besar memukul pundak Ares dengan kesal. "Papa harus meluluhkan hati Amara supaya bersedia menikah denganku, hidup dan menua bersamaku, serta melahirkan adik-adik Repan," kata Ares dengan tatapan polos pada papanya. "Hubungi sekarang Ibu Amara agar kita makan siang bersama sambil membicarakan pernikahan kalian," kata Tuan Besar yang tidak sabar ingin bertemu dengan Ibu Amara. Ares tersenyum lebar untuk pertama kalinya dilihat oleh Bimo. Bahkan Tuan Besar dan istrinya merasa takjub melihat senyuman Ares. Setelah beberapa menit, Amara menerima telepon dari nomor yang tak dikenal, yang ternyata adalah Tuan Muda Ares Reksa Wijaya, orang yang selama ini dia hindari. Ares mengundang Amara untuk makan siang dengan alasan permintaan ayahnya. Amara tak dapat menolaknya karena undangan itu permintaan dari orang yang sangat dihormatinya, yaitu Tuan Besar Reksa Wijaya. Bagi Amara, Tuan Besar Reksa Wijaya adalah atasan yang sangat memperhatikan seluruh karyawannya dan merupakan atasan yang selalu memberi kemudahan pada karyawannya tanpa banyak bertanya. Mungkin di dunia ini, atasan sebaik Tuan Besar Reksa Wijaya bisa dihitung dengan jari. Jika Tuan Besar ingin mengambil alih hak asuh Repan, aku harus siap mengikhlaskannya, karena melawan mereka juga percuma, aku takkan mampu. Asal Tuan Besar bisa memberiku jaminan keamanan untuk Repan dari perbuatan istri Tuan Ares. Batin Amara mengingat pertemuannya dengan calon istri Ares yang sombongnya kebangetan dan sangat arogan, layaknya Ares. Ya, pasangan yang sangat serasi menurut Amara. Dan disinilah Amara sekarang, di sebuah restoran terkenal yang ada di Surabaya, tempat mereka akan bertemu. Sebelum masuk ke dalam restoran, Amara menghentikan langkah kakinya untuk menarik napas panjang agar tidak terlihat gugup. Kemudian Amara kembali melanjutkan melangkahkan kaki jenjangnya memasuki restoran besar itu dengan memasang senyum yang sangat menyejukkan bagi orang yang melihatnya. "Mari Ibu Amara." "Astaga, Pak Bimo," Amara kaget karena tiba-tiba Bimo berdiri di depannya. Bimo yang melihatnya hanya tersenyum. "Maaf Bu Amara, Tuan Besar sudah menunggu di ruangan privat," ucap Bimo yang sengaja menunggu kedatangan Amara. Kemudian Amara mengikuti langkah Bimo menuju ruangan yang dimaksud. Amara perlahan melangkahkan kakinya memasuki ruangan yang sangat luas dan tiba-tiba terasa sangat sempit. Ketika melihat Tuan Besar dan Nyonya Marisa serta Ares dan Repan sudah ada di sana, hati Amara mencelos melihat interaksi mereka yang hangat. "Mama!" teriak Repan gembira dengan berlari sambil merentangkan tangannya dan disambut pelukan oleh sang mama. "Sayang, kok ikut juga? Kan sekarang masih jam sekolah," kata Amara sangat lembut setelah melepaskan pelukannya. "Tadi mah, Papa," kata Repan gugup tak menyelesaikan perkataannya. Amara tersenyum hangat mengerti dengan keadaan putranya. "Papa izin sama Bu Guru Repan?" tanya Amara tersenyum lembut.
untuk menghilangkan kegugupan putranya. Repan hanya mengangguk dengan mata berbinar gembira sebagai jawabannya, dan kemudian menarik tangan Amara untuk bergabung dengan Oma, Opa, dan papanya. Sedangkan Bimo lebih memilih menunggu di luar ruangan karena tak ikut campur dengan urusan tuannya. "Ayo gabung sini nak, kita makan siang bersama," ajak Nyonya Marissa dengan lembut, khas seorang ibu. "Apa kabar Nyonya Besar dan Tuan Besar?" kata Amara sambil mencium punggung tangan kedua orang yang sangat dia hormati secara bergantian. "Kabar kami sangat baik nak, apalagi dengan kehadiran cucu kami," ujar Nyonya Marissa tersenyum bahagia. "Terima kasih nak telah menjaga dan membesarkan cucu kami dengan sangat baik," kata Tuan Besar Reksa Wijaya terlihat sangat tulus. Jantung Amara berdetak lebih kencang dari biasanya setelah mendengar perkataan Tuan Besar. "Apa ini? Berarti mereka akan mengambil putraku. Ya Tuhan, jangan sampai ini terjadi. Aku harus bagaimana? Apakah memang seperti ini takdirku? Hidup sebatang kara selamanya," batin Amara menangis. Amara yang melihatnya tersenyum kaku mendengar ucapan Tuan Besar Reksa Wijaya. Kebahagiaan Amara bersama Repan seakan mau runtuh, apalagi setelah melihat senyum bahagia ketiga orang yang berada di depannya. Rasanya Amara ingin berteriak sekencang-kencangnya jika tak menyadari sedang berada di mana. "Maaf Tuan Besar, Nyonya, dan Tuan Muda, aku mohon jangan pisahkan kami, karena hanya Repan yang saya punya di dunia ini," kata Amara memberanikan dirinya. "Kau," ucap Ares dengan mata menatap marah pada Amara dan langsung mendapat teguran oleh Tuan Besar Reksa Wijaya. "Ares, kendalikan dirimu. Ingat, ada anak kecil di antara kita," ucap Reksa Wijaya dengan menajamkan matanya kepada Ares. "Sebaiknya kita makan dulu. Setelahnya baru kita bicarakan hal ini," kata Nyonya Marissa ikut bicara. Kemudian mereka semua menikmati makan siang bersama. Untuk sesaat, Amara merasakan hangatnya sebuah keluarga yang sangat dia impikan, yang belum pernah dia rasakan selama ini. Entah tahu kenapa di pikiran Amara tiba-tiba terbayang menjadi istri Ares, dan itu terlintas sangat cepat, membuatnya menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan bayangan tersebut. Ares yang menatapnya bingung melihat Amara yang terus-menerus menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan wanita batu itu? Menggeleng-geleng tak jelas. Seandainya saja isi kepalanya bisa dibersihkan agar pikirannya bisa sedikit positif terhadapku, batin Ares terlihat kesal.